Tapi pun, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Veronica Prada Silva yang akan bertugas sebagai moderator di kelompok 9 Pendidikan Bahasa Indonesia untuk tugas karya tulis ilmiah. Adapun kelompok saya adalah Puja Lestari, Hanifatun Nabila, Sela Febriani, dan Azhara Adi Nunaila. Di sini topik yang akan kami bahas mengenai sampah plastik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Perlunya Mengetahui Penanggulangan, Pemanfaatan, serta Bahayanya Sampah Plastik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan barang dari bahan-bahan yang mudah terurai dan juga aman untuk kesehatan. Seperti misalnya plastik yang terbuat dari bahan organik. Jepang telah menemukan plastik yang terbuat dari bahan organik, yaitu terbuat dari tumbuhan jagung. Untuk mengurangi upaya ini, kita bisa menggunakan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan juga recycle. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang terbuat dari plastik. Reduce yaitu mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai. Dan recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Nah, dari konsep 3R tersebut, maka beberapa penelitian telah dilakukan untuk memanfaatkan kembali plastik yang telah digunakan ke lingkungan. Dalam hal ini menggunakan konsep recycle. Sekian, terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan bahas mengenai materi cara mengatasi sampah plastik. Nah, bagaimana sih cara mengatasi sampah plastik yang sudah menumpuk di rumah ataupun di kebun kita? Nah, caranya bisa dengan EcoBrick. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah salah satu cara kreatif untuk mengolah sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Nah, dari EcoBrick ini juga bisa mengurangi pencemaran dan juga racun-racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik itu tadi. Nah, EcoBrick ini bukan untuk menghancurkan sampah-sampah plastik, tetapi lebih kepada memperpanjang usia dari sampah plastik tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk menerapkan EcoBrick tersebut? Nah, caranya bisa dengan memilah sampah plastik mana yang masih layak untuk dikelola ataupun dibuat menjadi barang-barang yang lebih berguna. Nah, misalnya botol aqua yang airnya sudah kita minum dan sudah tinggal wadahnya. Nah, kita cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman-kumannya. Lalu kita buat sebuah celengan atau bisa sebuah wadah untuk wadah benih. Nah, itu kan bisa. Kalau misalnya celengan, bisa kita cat ataupun sekreatif kita bagaimana kita membuatnya agar lebih menarik untuk kita lihat ataupun untuk dipajang di rumah. Nah, dari hal-hal kecil itu saja kita bisa membuat barang-barang yang bisa dikatakan berguna dari sampah plastik tadi kan. Nah, maka dari itu dari diri kita sendiri untuk bisa menerapkan bagaimana mengatasi sampah plastik dengan cara EcoBrick tersebut. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi dampak serta bahayanya sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Kebanyakan plastik serta PVC agar tidak bersifat kaku dan rapuh ditambahkan dengan suatu bahan pelembut. Penggunaan bahan pelembut ini dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sebagai contoh, misalnya penggunaan bahan pelembut seperti PCB dapat menimbulkan kematian pada jaringan dan kanker pada manusia. Oleh karenanya, sekarang sudah dilarang pemakaiannya. Untuk yang selanjutnya adalah dampak plastik terhadap lingkungan, yaitu berupa tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk di bawah tanah. Racun dari partikel plastik yang masuk dalam tanah akan membunuh hewan di dalamnya seperti cacing. Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun, sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidak dapat dibakar, sebab gasnya akan mencemari lingkungan udara dan membahayakan pernafasan manusia. Untuk yang selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup adalah
pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi momok yang sangat berbahaya dan sulit dikelola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah, plastik adalah bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk. Komposisi dan material plastik adalah polimer dan zat aditif lainnya, sehingga sampah plastik ini sulit untuk diurai. Untuk menanggulangi sampah plastik, masyarakat Indonesia tentunya harus selalu menggunakan dan menerapkan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Menurut penelitian, untuk memanfaatkan kembali plastik yang telah dibuang ke lingkungan, konsep yang harus diterapkan yaitu recycle ataupun daur ulang. Dengan menerapkan konsep ini, maka pengolahan kembali barang-barang yang sudah dianggap tidak memiliki nilai guna atau nilai ekonomis dapat menjadi barang-barang yang bermanfaat dan dapat diperjualbelikan kembali. Itulah kesimpulan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.